Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, shalom. Shalom. Boleh sekali lagi lebih bersemangat bersukacita, shalom. Haleluya, beri tepuk tangan buat Yesus Kristus. Puji Tuhan, kasih Tuhan di dalam persekutuan doa atau lebih dikenal PDB Viral Family. Pada sore hari ini saya juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Dr. Bambang Sena dan juga rombongan tim yang semua sudah ada pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Kita percaya bukan kebetulan kita ada di tempat ini, tapi karena rencana Tuhan yang boleh membawa setiap kita boleh ada di tempat ini. Sebab Tuhan mau memberkati dengan sesuatu yang besar buat setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Mari ambil waktu sejenak, boleh tundukkan kepala. Kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Waktu yang luar biasa, waktu yang indah yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada dalam satu perkumpulan di tempat ini yang boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang melayakkan setiap kami. Untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Bapa, untuk membawa setiap pujian, syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami sore hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang bertata dalam setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami Tuhan. Ada suatu perkara yang besar dan ajaib Bapa. Hadirat-Mu Tuhan nyata di tempat ini, memberikan bagi setiap kami kemenangan, memberikan bagi setiap kami kelepasan Tuhan, memberikan bagi setiap kami kesembuhan Tuhan. Sebab Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
dahsyat dan ajaib Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kesembuhan terjadi bagi setiap kami, kemenangan terjadi bagi kami Tuhan sore hari ini Tuhan. Sebab kami tahu kami menyembah Tuhan yang ajaib. Kami punya Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau sembah tinggikan agungan Engkau Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tinggikan Engkau Raja, sebab Engkau yang bertata setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sampai saat ini kami ada karena Kau begitu sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau menuntun hidup kami sepanjang hari ini dengan kebaikan yang luar biasa. Semua itu karena kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini ibadah kami Tuhan, pimpin ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada tempat ini Tuhan, menjawab kami semua ya Bapa, memerdekakan kami, memulihkan kami, bahkan memberikan kami kekuatan yang baru dalam setiap kami menyembah, memuji, memuliakan Kau ya Bapa. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan berasal padamu Tuhan, yang coba mengganggu ibadah-Mu tempat ini Tuhan, kami saat ini kami hari kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja tempat ini Tuhan, menjamah kami semua ya Bapa. Terima kasih, berkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Baik WL, Singer, hamba-Mu yang akan bagaimana Kau berkati kami semua Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang baru, ada urapan yang baru, ada pesan Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan, untuk kami tetap kuat dan bertahan di dalam Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Boleh tengok kanan kirinya dulu, beri senyum, katakan Tuhan Yesus baik, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Haleluya, kita masih diberikan nafas, kekuatan, kesehatan itu karena kasih kebaikan, kemurahan Tuhan. Sepatutnya kita mau memuji Tuhan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, kita mau berseru, meninggikan bersorak bagi nama Tuhan. Mari dengan segenap hati sama-sama kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Mari berseru kepada Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar.
besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, salah kuasa tunduk dalam nama-Nya. Biasa, perkasa, mulia, Yesus dari atas, yang bernama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yang besar Tuhan, yang luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh yang berkuasa di bumi di surga, oh Allah yang hebat. Sama-sama angkat pujian berkuasa di bumi di surga, bertata kemuliaan, oh dialah Tuhan, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja, Raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja, Raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Segala pujian bagimu Tuhan, sama-sama semuanya. Tuhan Allah kita. Bersama-sama bersama Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat puji bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita sudah memuji, meninggikan Tuhan, bersuka cita. Kita percaya setiap pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Haleluya. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya buka ruang kesaksian. Satu orang, kedua orang yang menyatakan cinta kasih Tuhan, kebesaran Tuhan. Ada yang mau bersaksi, boleh angkat tangan, boleh maju ke depan. Ada? Oh, Pak Palunya, puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Yesus yang baik. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap kesaksian sore hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengar, dan nama Tuhan yang diagungkan, dimuliakan. Saksi yang pertama dari Pak Parulian, silakan Pak. Terima kasih untuk waktunya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan kita rasakan semuanya, tapi khusus buat saya ini heran gitu melihat Tuhan. Saya bulan lalu saya ikut doa puasa 3 hari ya di Gunung Salak di Doa Easter. Waktu itu saya ngomong, kalau saya melakukan suatu pekerjaan baru setengah jam udah pusing.
terus melakukan pekerjaan yang lebih berat lagi udah saya siapkan. Baru 1 jam udah pusing juga, aduh gimana nih? Memang udah patorku kata teman-teman ya. Tapi saya kan punya pikiran walaupun tua jiwa saya masih muda. Ternyata benar-benar saya kalang kabut nih, kenyataan saya lemes gitu ya. Tapi saya berpikir selama ini Tuhan baikkan saya. Tuhan, saya berdoa puasa khusus kesehatan saya gitu. Saya udah lemes, udah kuring-kuringan, banyak kerjaan belum selesai gitu ya. Akhirnya saya ditelepon teman saya Guan ya, suka datang sini ya. Ikut dong katanya. Wih, jadi saya semangat karena saya udah hampir lupa jadwalnya. Karena kalau terlambat itu bis kan cuma 60 orang ya, kalau kelebihan saya nggak bisa ikut, pasti pergi sendiri. Nah, repot juga itu. Puji Tuhan, saya berdoa terus ikut sampai di sana. Hari pertama biasa kalau doa puasa pertama tuh nggak ada masalah ya. Hari kedua ada terasa tuh agak lemes-lemes, agak haus-haus, banyak inilah tantangan gitu ya. Waktu saya berdoa memuji Tuhan, ya Tuhan, aku biasa nggak tahu kenapa ya, saya selalu mengatakan bahwa saya ini walaupun tua, saya nggak mau bilang tua, saya jiwa saya muda sebenarnya. Tapi saya benar-benar keteter, wah benar-benar yang baru setengah jam udah pusing. Ngangkat barang biasanya kuat ya, 1 kintal saya angkat tuh jalan tuh biasa. Baru angkat setengah karung mesir ya, berat banget ya Tuhan, benar udah hancur di badan. Tapi saya bilang, Tuhan, saya berdoa puasa khusus kesehatan saya. Memang benar-benar hancur saudara-saudara. Saya merasa udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya berdoa setelah hari kedua, waktu itu saya pergi juga rada demam-demam dikit ya. Mana mungkin nih saya bilang begini. Tapi saya berdoa, Tuhan, selama ini Engkau luar biasa. Engkau jangan mengecewakan saya ya Tuhan. Itu saya serius, sudah hari kedua, hari ketiga nih paginya ya. Wah, ternyata saya masih bisa gitu ya. Wah, berarti ini besok udah buka puasa, udah tinggal 12 jam lagi ya kira-kira. Saya bersyukur, saya berdoa, semua teman-teman kita yang berdoa itu umur masing-masing, saya merasa wah ini yakin nih, saya yakin. Tapi waktu itu saya badan saya tuh kayak masih kaku aja, tapi saya punya keyakinan, badan masih lemes tapi keyakinannya kuat gitu. Pas ada sesi terakhir saya berdoa semua memuji Tuhan. Akhirnya saya merasa badan saya kok enteng banget gitu ya. Kayaknya nih beban-beban itu lepas. Wah, terima kasih Tuhan. Keajaiban yang dulu itu nggak lepas sekali sedetik pun buat saya ya. Karena ini mungkin saya sendiri yang lupa sama Tuhan kali ya, sehingga tidak memakai kuasa Tuhan, sehingga saya langsung lemes. Dan situ Tuhan tegur saya, jangan putus hubungan sedetik pun sama Tuhan. Pas saat itu berdoa terakhir, terus istirahat sebentar, 2 jam ada lagi sesi terakhir. Wah, luar biasa, saya udah nggak mikirin. Dan sakit saya lagi, pas senyum, wah kalau tepuk tangan paling kenceng Pak. Luar biasa. Pada ngeliatin saya, tepuk tangan paling kenceng. Itulah luar biasa. Saya berumur kesehatan saya sekarang nih, walaupun saya kelihatan tua, saya merasa masih muda. Haleluya. Bisa dites 1 kintal saya angkat, boleh. Hebat nama Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian dari Pak Rudian. Puji Tuhan, biar nama Tuhan jadi bukan dimuliakan. 1 orang lagi, saya buka kesempatan kesaksian Dr. Lisa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Saya balik dari Papua Barat, kira-kira 4 tahun yang lalu. Kesaksiannya adalah luar biasa. Tuhan memberikan saya kesempatan pelayanan yang kedua kali di kesekian kali, tapi yang mendekat saya pernah datang bulan ini atas undangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena di sana begitu turun dari pesawat, satu langsung ke desa ya di Manokwari, Insipuri kalau nggak salah. Yang kita lakukan adalah dari pagi melakukan pertama
badan KKR, kemudian seminar penyuluhan tentang stunting, lalu pengobatan sampai hampir malam. Besok dia harus pelayanan minggu ya di gereja. Lalu sesudah itu kita ke Bintuni. Saya pikir ke Bintuni itu dekat-dekat biasa aja, ternyata 9 jam. Jauh, separuh dari jalan itu jalan yang rusak. Aduh, hampir jam 1:30 pagi. Padahal paginya saya jadi pembicara pertama dari kementerian memberikan saya kesempatan yang pertama. Bayangkan tidak tidur dan saya masih menanti makalah dari seorang dokter yang bilang akan menolong saya juga. Karena kebetulan topiknya tentang aborsi yang saya juga katakan belum pernah. Kalau masalah tentang stunting itu memang keahlian saya, dokter ahli gizi masyarakat ya. Tapi Tuhan baik. Saya tidak menyangka ketika hari hanya besoknya dimulai jam 8 yang buka itu PJ gubernur. Terus saya berdiri, saya bilang, Tuhan, saya jangan sampai ngantuk. Gitu, karena kan badan sakit semua, orang udah ke jalan. Saya berdiri, Tuhan bela saya. Caranya gini, baru mau mulai mati itu apa namanya? Ini ya, karena kan di desa itu ya listrik. Iya, listriknya. Saya bilang, gimana Tuhan? Cuma satu yang layar yang bisa. Tapi Tuhan kasih ide, balik belakang. Begitu di belakang ternyata ada layar. Walaupun kecil tapi kira-kira ada 500-an anak-anak muda yang hadir. Jadi Tuhan pimpin sehingga dari awal sampai selesai bisa berjalan dengan baik. Saya bahkan tentang medis, pandangan medis ya, abortus dari segi pandangan medis dilanjutkan oleh pandangan agama Islam dan pandangan Kristen, lalu pemulihan hati Bapa dari hamba Tuhan dari Surabaya, terakhirnya KKR. Wow, itu semuanya dari awal sampai akhir kita semuanya dipakai Tuhan luar biasa. Tidak ada satu pun yang ngantuk atau pusing. Ya, semua pembicara kan mengalami padahal dalam perjalanan, apalagi namanya Gloria Atmaja. Dia salah satu testimoni bagaimana gagal aborsi tapi dia masih hidup. Wah, waktu dalam perjalanan dia satu-satunya yang buka. Terus jadi kami berdoa, Tuhan jangan sampai dia di atas dia pusing, pingsan gitu ya. Apalagi karena saya dokter, saya selalu berharap Tuhan jangan sampai yang sakit. Tapi itulah ketika kita membela Tuhan, kita membawakan melayani Tuhan, kekuatan luar biasa, dahsyat Bapak Ibu ya. Dan saya juga sedikit kesaksian, tahun lalu saya baru selesai dari Wahyu Pendidikan 3 yang periode kedua. 8 tahun saya melayani Tuhan sebagai pimpinan. Periode pertama dengan aman saja. Periode kedua saya tidak boleh melayani. Artinya gini, kalau saya melayani beberapa kali diberikan ultimatum, jangan. Sampai suatu saat peristiwa di NTT, saya harus ke sana. Bupati meminta saya perpanjang lagi, tapi pimpinan saya dalam hal ini, Pak kami ini kan mengatakan tidak boleh. Kalau Anda pergi juga, Anda akan diturunkan. Wow, ya udah. Akhirnya saya bilang Tuhan, dan dapat surat. Saya angkat itu surat, ini pengalaman pertama ya. Saya bilang Tuhan, surat ini tidak akan membatasi saya untuk melayani Engkau. Bisa taruh aja di meja itu. Lalu apa yang saya buat, Tuhan kasih hikmat. Jangan juga menyakiti pimpinan. Jadi saya pergi jam Jumat sore atau Sabtu pagi sampai Senin pagi, sehingga saya langsung sampai di UPI bisa kerja. Saya juga dosen ya, dan pimpinan kalau udah begitu caranya sampai akhirnya tutup itu bandara karena sudah selesai. Bukan selesai maksudnya, karena ada corona ya, jadi ditutup itu bandara. Ya sudah, saya bilang saya nyerah. Makasih Tuhan, yang penting selama kurang lebih 6 atau 7 kali saya pergi, selagi masih ada dana, masih bisa beli tiket obat, saya jalan. Nah itu pembelaan Tuhan luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya suatu waktu ketika saya selesai ya, sambil pelayanan, sambil kuliah, selesai sudah saya dengan S3 saya dengan gelar yang begitu banyak. Saya bilang Tuhan, puji Tuhan sudah selesai ya, sekarang saatnya sudah tidak jadi wadah, saya mau jalan-jalan, artinya mau pelayanan. Nah saya ingat firman Tuhan mengatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya merasakan mengalami hal yang luar biasa. Iya ya, kalau
kita tinggal di dalam Tuhan, yang bela kita Tuhan. Di depan kita ada Tuhan Yesus. Pokoknya hidup kita diurapi oleh Tuhan. Siapa yang berani? Berarti dia berhadapan dengan Tuhan. Nah, itu prinsip saya. Pelayanan. Bapak Ibu tahu kalau saya tidak ada, pasti saya ada di luar daerah. Dalam dari tahun sejak saya meletakkan jabatan, sudah selesai jabatan itu, hampir setiap bulan 1-2 kali ya, saya ke desa-desa. Dan terjadilah sesuatu yang saya rasa ini sekali lagi ketika kita hidupkan Tuhan bela ya, yang tadinya pimpinan yang melarang saya, mengatakan saya turunkan kamu ya karena pembelaan Tuhan, tapi justru di saat kurang lebih beberapa bulan yang lalu kondisinya terbalik ya, dan cara Tuhan kita dibela Tuhan sampai bingung, kok bisa begini Tuhan, saya tidak bermaksud seperti itu Tuhan, kok sampai seperti itu kejadiannya. Tapi percayalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama kita berada dalam Tuhan, ya memang kita dibela Tuhan. Cara Tuhan, orang yang menyakiti kita di hadapan kita Tuhan akan tunjukkan. Yang penting katanya kita tidak boleh membalas, karena hak Tuhan lah yang membalas. Ya puji Tuhan, terima kasih. Juga terima kasih buat kesaksian dari Dr. Lisa. Biar Tuhan terus pakai dalam setiap talenta dan pelayanannya, melayani Tuhan dan melayani sesama. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami telah boleh melihat segala kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Biar kami mau terus berjuang Tuhan, sampai akhirnya Kau dapat di setiap kami tetap setia di dalam Tuhan. Mari selidiki setiap hati kami Tuhan. Biar firman-Mu yang menyelidiki setiap hati kami. Ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta ampun Tuhan dalam menyucikan setiap kami. Membuka hati kami sore hari ini untuk firman Tuhan. Aku lihat hati-Mu, apakah Ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, kami mengasihi Kau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang. Sama-sama kita bangkit berdiri karena Engkau hidup Tuhan. Amin. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi angkat pujian selidiki aku, lihat hati. Terima mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Yang tak pernah habis di hidupku.
Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan akan puji. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Karena itu diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan Yesus. Agar firman yang kami baca ini dapat kami mengerti dalam keterbatasan akal pikiran kami. Terlebih-lebih Bapa, oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mengerti bahkan melaksanakan firman-Mu untuk bersaksi kepada setiap mereka yang tidak mengerti, menyalahpahami, bahkan menentang iman kami. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, ayat pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada mereka, kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudara-saudara, kalau kita melihat cara hidup jemaat mula-mula, sebetulnya teks ini atau ayat ini berbicara tentang periode sejarah paling awal dari umat Tuhan. Bahkan apa yang disebut umat Kristen mula-mula itu tidak lain adalah umat Yahudi yang percaya kepada Yesua sebagai Mesias. Tidak ada bedanya antara orang Kristen dan orang Yahudi pada mula-mula. Kira-kira sejak abad kedua sebelum Masehi itu muncul di kalangan orang Yahudi itu sekte-sekte. Jadi yang pertama itu munculnya sekte Saduki yang berasal dari kalangan aristokrat, para imam. Lalu kalangan orang Farisi. Orang Saduki itu tekanannya the Torah only, hanya Torah saja. Dia tidak percaya dengan kitab-kitab lain di dalam perjanjian lama. Orang Farisi itu percaya seluruh kitab perjanjian lama, tapi mereka juga percaya disebut Torah lisan. Dua Torah, yaitu Torah tertulis, Torah Sepiktav, yang terdiri dari kitab Kejadian
ya, Sefer Bereshit, Sefer Elishimot, Sefer Vayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Advarim. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu disebut Taurat tertulis. Tapi mereka juga percaya dengan Taurat lisan, Taurat CPLP yang diberikan langsung kepada Musa ketika Musa dipanggil Tuhan di Gunung Sinai. Tetapi itu tidak tertulis, disampaikan dari generasi ke generasi melalui para rabi secara eksklusif. Yang ketiga ada kelompok yang namanya Esseni. Mereka muak dengan segala macam korupsi, praktek-praktek penyimpangan moral di Bait Allah, dan mereka meninggalkan kota Yerusalem, lalu mereka membangun pemukiman mereka sendiri di Wadi Qumran yang mereka sebut dengan Oseh HaTorah, pelaksana Torah. Oseh HaTorah inilah orang Esseni. Orang Esseni itu punah ketika tentara Romawi menghancurkan mereka tahun 68 setelah Masehi. Sementara orang Saduki itu punah ketika Bait Allah tidak ada lagi. Tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Jenderal Titus, dan mereka memberontak lagi tahun 130 sampai 135. Mereka menang, lalu mendirikan kerajaan Israel dengan Mesias mereka yang dinamakan Simon Bar Kokhba. Karena orang-orang Yahudi, baik Saduki, Farisi ini menolak Yesus sebagai Mesias, maka pada tahun 132 mereka mengangkat Mesias sendiri, yaitu Mesias politik yang diharapkan bisa membebaskan bangsa Yahudi dari penindasan Roma. Mesias politik itulah yang mereka sebut, namanya adalah Simon, si putra bintang, Simon Bar Kokhba. Kenapa disebut si putra bintang? Katanya itu nubuat dari kitab Bilangan bahwa Mesias itu akan datang dan mereka musuh-musuhnya Israel akan dikalahkan. Tetapi apa yang terjadi? Mesias Israel politik ini kembali dikalahkan oleh Roma di bawah seorang pemimpin yang bernama Kaisar Hadrianus, dan sejak saat itu terbunuhlah Mesias Israel ini yang namanya Simon Bar Kokhba, yang dilantik oleh rabi namanya Rabi Akiba. Ya, tapi mereka sempat punya kerajaan merdeka antara 132 sampai 135, bahkan menerbitkan mata uang mereka, bahkan punya rencana membangun Bait Allah kembali untuk menghidup-hidupkan nasionalisme Israel itu. Maka dibangkitkan aksara atau huruf yang dipakai di zaman Raja Daud untuk membangkitkan bahwa Israel itu pernah punya negara adijaya yang dibangun pada masa Raja Daud dan Salomo. Tetapi 135 impian itu bubar kembali. Nama Israel bahkan dihapus dari sejarah. Dan nama Israel itu tidak boleh ada lagi tercatat dalam sejarah. Karena kalau sampai tercatat, mereka akan bermimpi kembali menghadirkan Eret Israel, tanah Israel. Karena itu nama itu diganti dengan Syria Palestina. Karena provinsi Yudea dipersatukan dengan provinsi Syria dan mereka sebut Syria Palestina. Sejak tahun 135 Masehi itu nama Israel hilang dalam sejarah, dan ironisnya oleh orang Romawi disematkan nama musuh bebuyutan mereka, yaitu Filistin dalam bahasa Ibrani, yang dieja dalam bahasa Latin Palestina sampai hari ini. Kemudian nama Yerusalem dihapuskan dalam sejarah, diganti dengan nama Alia Capitolina, dan kota itu dipersembahkan kepada dewa Jupiter, dewa Zeus, dan dewi Afrodit. Nah, inilah sejarah Israel. Nah, kekristenan muncul di tengah-tengah situasi seperti ini. Di tengah situasi ada sekte Yahudi yang namanya Saduki, yang namanya Farisi, yang namanya Esseni, dan kekristenan ketika muncul mereka dijuluki dengan Nosri. Makanya dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5, Paulus disebut salah satu dari sekte orang Nasrani. Orang Muslim itu adalah orang Kristen
yang berlatar belakang Yahudi yang tinggal di jemaat Yerusalem. Nah, sementara ketika Injil menyebar keluar Israel, jemaat mula-mula yang non-Yahudi itu munculnya di Antioquia, Kisah Rasul 11 ayat 26, dan dulu yang namanya Antioquia itu termasuk yang namanya The Great Syria, Syria Raya. Tapi sekarang sejak zaman modern masuk di Turki. Sekarang ini Turki Selatan yang kemarin baru kena gempa yang hebat itu. Nah, karena orang-orang Kristen yang berlatar Yahudi itu disebut sebagai orang Muslim atau orang Nasrani. Sementara orang-orang Kristen yang latar belakang bukan Yahudi namanya Kristianus. Jadi kita ini bukan Nasrani tapi kita ini Kristen. Karena Nasrani itu disebutkan bagi orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Kalau Anda orang Batak yang bukan Nasrani, Kristen. Apapun yang namanya Kristen, ya. Lebih-lebih kata Nasrani sejak abad keempat itu telah menjadi nama sekte sesat, yaitu Nasrani Mandayan. Orang-orang Nasrani inilah yang banyak dikritik ketika munculnya agama Islam, di mana mereka menyembah tritheisme yang terdiri dari Allah, Maryam dan Yesus dan sebagainya, dan itu tidak mewakili sama sekali iman Kristen. Nah, kita mau belajar gereja mula-mula ini berarti gereja mana? Gereja Yerusalem. Karena ini munculnya di Yerusalem, Antioquia belum berdiri. Nah, pertanyaannya sekarang, orang-orang Kristen itu sepenuhnya Yahudi. Jadi kalau dapat dikatakan dari sekte-sekte Yahudi tadi yang Saduki punah. Karena apa? Bait Allah hancur, tidak punya kerjaan lagi mereka. Hilang. Ketika Bait Allah hancur. Musuhnya yaitu orang Farisi eksis sampai hari ini, yang disebut Yahudi Rabbinik. Yang ketiga, SNI juga runtuh ketika Roma menghancurkan mereka tahun 68 setelah Masehi. Maka yang sekarang tertinggal dari komunitas itu, Kristen itu kan munculnya dari Farisi. Maka banyak orang Farisi yang menjadi percaya, itu disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 20. Mereka percaya karena apa? Karena banyak dari harapan-harapan orang Farisi yang mengalami kebuntuan ketika mereka mengharapkan Mesias politik, itu diingatkan kembali dengan peristiwa Yesus. Kamu menunggu Mesias politik yang tidak pernah menang. Padahal Mesias yang sebenarnya itu Mesias langit dan bumi. Bukan sekedar Mesias yang ada di bumi, tapi Mesias kekal, Mesias langit dan bumi. Maka kalau Bapak Ibu sekarang ini ada orang-orang Yahudi yang menolak negara Israel karena apa? Ini sudah menjadi semacam propaganda politik dari orang-orang tertentu yang anti Israel. Dianggap itu Israel itu Sionis itu tidak ada hubungannya dengan Yahudi. Sebagai agama ya selalu ada. Bagaimana setiap Paskah yang namanya orang Yahudi itu sejak tahun 135 Masehi ketika Jenderal Hadrianus Kaisar Hadrianus itu meluluh lantakkan Israel itu. Semua orang Yahudi yang berdarah Yahudi soal percaya Yesus atau tidak itu nggak jadi masalah. Pokoknya Yahudi membahayakan Roma karena mereka berontak diusir dari Yerusalem. Tapi ketika itu orang-orang Kristen yang latar belakangnya bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Karena sama-sama Kristennya, imannya sama, kitabnya sama. Tapi kenapa yang Kristen bukan Yahudi boleh, tapi Kristen yang Yahudi boleh? Karena Yahudi itu membahayakan Roma, karena ditakutkan akan menimbulkan pemberontakan kembali. Sampai saat itu, sejak tahun 35 mereka diusir, tersebar di seluruh dunia. Maka mereka selalu setiap Paskah mereka punya doa, tahun ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Lisana habba'ah Yerusalem. Tahun depan tiba mereka masih ada di Jerman, mereka masih ada di Polandia, mereka masih ada di Irak. Tapi mereka selalu berdoa, tahun depan kita di Yerusalem. Tahun depan tiba
Mereka masih ada di Mesir, mereka masih ada di Irak, bahkan mereka masih ada di Surabaya. Karena pernah ada komunitas agama Yahudi di Surabaya. Itu keluarganya, suaminya Maya Istianti. Sampai kemudian sinagoga di Jalan Kayun itu dijual. Baru kira-kira di atas tahun 2000. Mereka selalu memimpikan kembali ke Yerusalem. Dan baru tahun 1948 doa yang bergema selama 2000 tahun itu terkabul. Ya jelas ada hubungannya yang namanya negara Israel dengan harapan agama Yahudi, apalagi itu tercatat dalam kitab suci. Maka memisahkan negara Israel dengan Alkitab itu tidak mungkin, karena itu memang tercatat dalam kitab suci. Itu satu ya. Maka mereka mengatakan bahwa tidak ada hubungannya negara Zionis itu dengan Israel. Ada, tapi mereka tidak menerima Yesus. Nah, itu urusan lain. Ini nubuat-nubuat Tuhan itu sedang dalam proses penggenapan. Orang Kristen tidak boleh mengutuk Israel, tapi juga tidak boleh membabi buta ketika Israel menindas orang-orang Palestina atau menindas siapapun juga. Sering orang bertanya kepada saya, apakah dengan Bapak selalu mengatakan kita tidak boleh mengutuk Israel? Bapak setuju kalau ada penindasan Israel. Namanya penindasan itu setiap zaman juga ada. Orang Israel Zionis datang ke Palestina, merebut tanahnya orang Palestina. Ini keluarga pendeta Elia Sakur. Di kebun anggurnya direbut, dijadikan tempat kibutnya Israel. Itu terjadi. Tapi kalau ada orang nyerobot tanah kan tidak berarti nubuat harus berhenti. Nyerobot tanah itu kasuistis, tidak bisa disamakan dengan kasus besar penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Pertanyaannya kenapa? Apa ada orang Yahudi yang seringkali diekspos? Ini loh, Yahudi ini juga menolak negara Israel. Mengapa? Karena tidak cocok dengan harapan mereka. Jadi ketika gagal tahun 135, mereka kan tersebar di seluruh dunia. Dan mereka melakukan evaluasi terhadap agama mereka. Tahun-tahun itu mereka menyelenggarakan sebuah konsili, sebuah pertemuan raya di kota yang namanya Yabne. Ini kita bicara sejarah. Saya kalau membaca teks itu nanti jelas maknanya apa. Memecah-mecahkan roti itu bukan roti Bowie maksudnya. Apa itu maksudnya supaya jelas. Teks latar belakang Yahudinya apa, latar belakang sejarah sejaman apa itu supaya clear. Sebab iman Kristen itu sering disalahpahami orang karena kita kosong dalam pemahaman sejarah. Makanya banyak yang nyerobot tafsir bebas sesuai dengan kepentingannya. Jadi sejak tahun 135 mereka ingin membangun kembali bait suci, gagal. Ketika Persia menaklukkan Roma, nah ini menarik. Tahun 630 mereka menaklukkan Roma. Jadi Roma ini adalah musuh besar kita, itu ditaklukkan oleh bangsa Persia. Persia disambut sama orang Yahudi di Holy Land. Jangan-jangan ini Mesias sebentar lagi datang, karena sudah ada yang bisa mengalahkan Roma. Ternyata Persia kembali dikalahkan oleh Roma, gagal lagi. Bahkan mereka sudah sempat membangun Yerusalem kembali, tiba-tiba itu sekitar tahun 300-an Masehi. Tiba-tiba angin besar itu menghantam kota Yerusalem, dan apa yang mereka persiapkan untuk bait Allah yang ketiga itu hancur total, tidak ada lagi. Ketika Islam masuk ke Israel tahun 637 sampai 638, mereka masuk ke Israel. Mereka sangat terpikat dengan Umar bin Khattab. Mereka dengar kejayaan Umar ketika Umar sudah menaklukkan Syria. Lalu patriark dari gereja Ortodok Yunani di Yerusalem, kunci kota ini akan diserahkan baik-baik apabila Amirul Mukminin datang ke kota Yerusalem. Mendengar berita itu, Umar datang ke Yerusalem, dan karena pikirannya orang-orang Yahudi maupun orang Kristen di sana, dia akan menjadi pembebas.
diterima. Tapi nyatanya mereka tidak pernah menjawab jawaban orang Yahudi untuk mendirikan bait Allah. Malah mereka mendirikan masjid di atas bait suci yang mereka bangun. Harapannya total sudah tidak ada lagi. Habis sehabis-habis. Mereka berharap kalau siapapun yang menaklukkan Yerusalem akan mengembalikan bait Allah kebanggaan mereka. Ternyata Islam tidak mengembalikan bait Allah itu, malah mendirikan dua masjid besar. Yang pertama masjid Dome of the Rock, Batu Songkol, yang didirikan tahun 692 oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan putranya yaitu Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan mendirikan Masjidil Aqsa tahun 705 mulai dibangun setelah Masehi. Kira-kira lebih dari 60 tahun setelah wafatnya Nabi umat Islam Muhammad SAW, baru masjid itu didirikan. Harapan itu habis, tidak ada lagi. Makanya sejak abad pertengahan para rabi Yahudi mulai mengevaluasi, tidak adalah orang yang bisa mendirikan negara Israel. Lalu mereka membangun bait suci, itu haknya Mesias, bukan hak kita. Segala macam usaha untuk mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem adalah kesombongan di mata Tuhan. Karena sia-sialah orang yang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Ayat itu dikutip. Ya, makanya kemudian mereka berharap hanya Mesias yang akan menurunkan Yerusalem itu, yang akan membangunnya kembali dari surga. Nah, tahun 48 puncak dari perjuangan kaum Zionis yang diprakarsai, diinspirasi oleh Theodor Herzl. Makanya di dekat Tel Aviv sekarang ada kota namanya Herzliya. Kota itu untuk mengenang Theodor Herzl. Ternyata Israel modern ini didirikan bukan oleh Mesias, tapi oleh orang-orang Yahudi sekuler yang sering melanggar hari Sabat, yang pada hari Sabat mereka lebih suka renang, pakai bikini. Ini negara ini didirikan oleh mereka, plus dibantu secara total oleh masyarakat Barat Kristen. Maka ini bukan Israel yang dimimpikan oleh para rabi kita. Nah, pertanyaannya, rabinya yang salah mimpi atau sejarahnya yang salah? Ya kan? Karena apa? Mimpi para rabi yang tidak lagi menginginkan Israel berdiri kalau tidak didirikan oleh Mesias itu berawal karena penolakan mereka terhadap Yesus. Karena Yesus itu dianggap lemah. Yesus itu dianggap tidak mampu menjadi penolong mereka karena dia tidak bisa melawan Romawi. Dalam konteks seperti itulah gereja berdiri. Karena itu salah satu dari penghayatan orang Kristen itu yang pertama, ayat 41. Kenapa banyak sekali orang dibaptis pada saat itu? Itu ya memang karya Roh Kudus itu betul. Tapi kan ada historical background. Kenapa banyak orang dibaptis? Karena kekecewaan pada masa setelah Yesus bangkit. Dan yang ditunjuk sebagai pemimpin gereja di Yerusalem adalah Yakobus, saudara Yesus. Dan Yakobus itu adalah saudara sepupu Yesus sebetulnya, karena ibunya itu bernama Maria, tapi bukan Maria Bunda Maria, tapi Maria istri Kleopas. Dan dia punya adik lagi namanya Simeon. Simeon itu anaknya Kleopas, dan Kleopas itu yang disebut seorang yang pergi ke Emmaus bersama seorang yang disebutkan namanya. Dan orang yang disebutkan namanya itu kode pada penulis Injil sendiri. Itulah Lukas. Jadi di antara para murid sendiri itu, jangankan orang luar, para murid sendiri tidak bisa paham jalan Yesus. Di Yohanes pasal 6 ayat 66, banyak murid-murid yang mundur dari pelayanan. Karena apa? Mereka tidak paham. Perkataan Yesus ini terlalu keras ketika mereka mengatakan, tubuhku, kata Yesus, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Nah, Mesias itu pemenang perang kok.
dia mesti mati. Ini nggak cocok dengan harapan kita. Makanya mereka mundur. Kalau Anda lihat Alkitab, ayat 67 Injil Yohanes pasal 6, apakah kalian berkata pada 12 rasul akan pergi juga? Berarti 12 rasul itu masih utuh. Ya kan? Lalu murid yang mundur itu murid mana? Yesus punya murid lain selain 12 murid. Itu yang disebut 70 murid. Dan 70 murid itu antara lain Markus dan Lukas serta Barnabas. Karena Barnabas itu pamannya Markus. Markus itu siapa? Markus itu anaknya Maria. Ya, Maria ibunya Markus, bukan Maria Magdalena, bukan Maria ibu Yakobus, bukan Maria istri Kleopas, bukan Maria Magdalena tadi. Maria ibu Yohanes yang juga disebut Markus. Itu dalam Kisah Rasul 12 ayat 12. Nah, di sanalah yang menjadi rumah di mana para rasul bersama Yesus melakukan perjamuan malam terakhir. Rumah itu yang sekarang tinggal sebagai penemuan yang namanya Sinakal di kota suci Yerusalem, yaitu Bukit Sion. Sampai sekarang rumah itu masih ada. Tentu itu hasil daripada bangunan di abad 11, tapi arkeologi membuktikan di tempat itulah dulu rumahnya Markus, penulis Injil kedua itu ada di sana. Jadi keempat Injil semua saksi mata. Jadi teolog-teolog modern itu mesti banyak belajar pada arkeologi. Karena biasanya tafsir bebas hanya bentuk bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya loh. Anda kalau menafsirkan Pangeran Diponegoro tidak cukup belajar bau sastra Jawi, nggak cukup. Diponegoro itu gelarnya apa? Khalifatullah Tanah Jawi. Anda nggak cukup melihat ensiklopedi bahasa Jawa Belanda. Secara gramatika kata Jawi artinya orang Jawa. Kedua, orang yang mengerti rasa yang sebenarnya. Ketiga, wilayah di tanah Jawa kan nggak cukup. Anda perlu kenal siapa murid-muridnya Diponegoro. Sehingga kata Jawi itu maknanya wilayah, bukan sekedar orang Jawa. Kelemahan-kelemahan teolog modern itu memisahkan Alkitab dari konteks sejarah. Maka bagi saya, sehebat apapun eksegese kita, kalau hanya ngutak-atik bahasa itu tidak cukup. Kita perlu lihat dokumen-dokumen yang sejaman itu. Makanya orang yang teman-teman tetangga sebelah itu kan sering marah ke saya. Oh ini Pak Bambang itu melantur ngomongnya kemana-mana karena otakmu tidak sampai, maka disebut melantur. Kita tidak bisa ngomong langsung Jokowi. Kita harus bicara zamannya reformasi, Soeharto, Soekarno, Indonesia sebelum jadi Indonesia yang dipopulerkan namanya Adolf Bastian. Sebelum itu namanya Nusantara, orang India menyebut Dvipantara, dokumennya apa saja. Karena biasa makan Indomie yang serba instan. Begitu dikasih fakta sejarah yang luas, otaknya miring. Kemiringan-kemiringan semacam ini yang membuat ekstremisme agama. Baik itu ekstrim Kristen maupun ekstrim Islam. Maka kita jangan meladeni ekstrim dengan ekstrim. Ladenilah ekstrim dengan data-data sejarah, sekalipun itu sulit bagi kita. Nah, saudara-saudara, banyak orang Yahudi waktu itu terperangkap dengan harapan Mesias itu harus menang perang secara politik. Dan ketika harapan itu punah, mereka mulai berkumpul. Mana salahnya kita ini? Ada dua contoh. Contoh yang pertama, saling menyalahkan. Gara-gara kamu sih orang Kristen punya ajaran aneh-aneh, manusia bisa bangkit dari antara orang mati. Padahal kan kamu sendiri yang mencuri mayatnya Yesus itu, meskipun nuduhnya tanpa bukti. Gara-gara kamu, kemudian orang Yahudi bikin konsiliumnya. Terkutuklah orang-orang Nasrani dan orang-orang sesat yang lain. Namanya Birkat Aminim. Tapi yang kedua, panen jiwa. Justru mereka menyadari kalau gitu, Mesias yang kita tunggu-tunggu itu Mesias yang salah. Kita tidak akan menang karena kita tidak menempuh jalan Tuhan, tapi kita menempuh jalan kita sendiri. Kalau gitu, kurang bukti apa? Berbondong-bondong mereka percaya pada Yesus sampai 3.000 jiwa gara-gara khotbahnya Petrus ketika itu. Kemudian baru ketika konteks sejarah kenapa terjadi pertobatan besar-besaran? Karena di antara orang Yahudi sendiri pada masa sebelum Bait Allah itu dihancurkan,
Farisi dan Saduki itu selalu bertengkar. Makanya gimana caranya supaya kelompok lain tidak berkembang? Kita harus bersatu. Justru ketika Saduki dan Farisi tidak bersatu, muncul kelompok Kristen yang akhirnya menguasai dunia. Itu secara politik. Secara iman kita mengatakan itu Roh Kudus yang bekerja. Amin. Nah, secara politik seperti itu. Yesus itu dulu dimusuhi oleh orang Farisi. Tapi zamannya Yakobus berbeda. Zamannya Yakobus menjadi pemimpin Yerusalem. Dari mana Pak Bambang tahu? Di Alkitab tidak ada. Kamu baca Yosefus, ahli sejarah Yahudi yang menurut di zaman yang sama. Itu bukan Alkitab memang, tapi itu fakta sejarah yang ditulis sejaman dengan abad pertama. Tentu itu memiliki makna. Daripada Anda percaya dengan tafsiran teolog modern dari Jerman, lebih percaya dengan abad pertama, menurut dekat dengan peristiwa. Dia mengatakan waktu itu berturut-turut yang menjadi imam besar itu orang Saduki. Dan orang Farisi ditindas untuk kejar stor kepada bait Allah. Kepentingan orang Farisi itu dibela oleh Yakobus. Makanya banyak orang Farisi yang menjadi percaya. Tapi setelah menjadi percaya, mereka memaksakan paradigma Farisi. Yaitu apa? Memaksakan hukum Yahudi kepada mereka yang bukan Yahudi. Lalu yang kedua, bagaimana perilaku hidup di kalangan para rasul ini? Jadi yang pertama itu adalah ada konteksnya. Kenapa terjadi penuaian jiwa besar-besaran? Karena orang-orang Farisi yang terdolimi oleh orang Saduki itu dibela kepentingannya oleh gereja kuno. Dengan cara apa? Ketika mereka mempersoal rebutan persembahan, persepuluhan. Itu sudah terjadi kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Persepuluhan itu selalu dikuasai orang Saduki. Orang Farisi tidak dapat bagian. Makanya ketika tidak dapat bagian, ini gimana caranya kita juga sama-sama lahan basah seperti Saduki. Meyahudikan orang-orang bukan Yahudi. Salah satu sasarannya mana? Yordan. Yordan itu orang-orang paling dekat, yaitu keturunan Esau dan keturunan Ismail. Contohnya keluarga Herodes Agung. Herodes Agung itu kan orang Arab, karena bapaknya itu Edom, keturunan Edom, ibunya keturunan Nabatean, Nabatean itu keturunan Nebayot. Menjadi beragama Yahudi dalam Alkitab disebut Sebuminos, jamaknya Sebuminois, orang-orang yang takut akan Allah. Mereka fisiknya bukan Yahudi, tapi masuk ke dalam agama Yahudi. Maka karena itu Herodes Agung diangkat oleh Roma menjadi raja Yahudi. Ini take and give bagi Herodes, kesempatan dia untuk menunjukkan sekalipun saya bukan Yahudi, tapi saya penguasa. Kita sama-sama beragama Yahudi. Kamu Yahudi karena darah, saya Yahudi karena iman. Diperluaslah bait Allah itu menjadi megah sekali yang dilihat pada zaman Yesus. Lalu orang-orang Farisi mencari cara, kenapa dia harus menobatkan orang-orang di luar orang Yahudi supaya persembahannya tidak masuk ke Saduki tapi masuk ke mereka. Karena Yesus tahu motivasi ini tidak tulus untuk melayani Tuhan, maka Yesus mengatakan, celakalah engkau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena engkau menjelajah lautan, mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang ke dalam agamamu. Setelah dia bertobat, kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari kamu sendiri. Inilah yang namanya proselitisme nominal. Nominal dari Yahudi, tapi yang dipikir persembahannya masuk kemana. Nah, makanya kalau ada gereja yang dikit-dikit persembahan harus hati-hati. Karena sejarah sedang berulang. Iya kan? Ini bedanya Kristen dengan yang tidak Kristen mestinya di sana. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Saduki justru menancapkan pengaruh mereka pada masa Anas bin Anas. Setelah zamannya Kayafas. Anas bin Anas ini orang Saduki. Farisi tertindas. Kepentingannya dibela oleh jemaat mula-mula dengan cara apa? Mereka hidup dalam persekutuan. Pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka berakar pada apostolic teachings. Para
doxa apostolik. Jadi paradosis apostolik itu adalah pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Karena persekutuan itu yang mengikat mereka. Kemudian mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa artinya memecahkan roti? Itu ekaristi. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus itu menjadi pertanda bedanya Yahudi yang percaya Yesus dan Yahudi yang tidak percaya Yesus. Jadi apa? Memecah-mecahkan roti mengingat akan sengsara Yesus. Jadi ada kejayaan itu setelah ada jalan salib. Adanya kejayaan setelah adanya via dolorosa. Itu tidak bisa jalan pintas kamu langsung berhasil. Tetapi kamu harus memikul salib dulu. Makanya ekaristi memecahkan roti itu adalah kenangan akan kesengsaraan Yesus. Dan berdoa itu meneruskan tradisi Yahudi. Orang Yahudi berdoa 3 kali sehari, orang Kristen juga berdoa 3 kali sehari, kemudian dikembangkan jadi 7 kali sehari. Maka doa-doa Yahudi itu doa-doa Kristen. Sepenuhnya doa Kristen. Misalnya ya, kita bisa lihat Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, ada waktu sembahyang. Namanya adalah Shilota. Shilota itu yang menjadi bahasa Arab sholat. Jadi itu tidak dari Islam. Karena dalam Alkitab bahasa Arab pun doa Bapa kami itu sholat Robbaniyah. Orang-orang Kristen Ortodoks sholat 7 kali. Namanya Sab'us Sholawat. Itu apa? Mengenang jam-jam sengsara Yesus. Jadi salib itu tidak hanya diperingati setiap tahun sekali, setiap hari. Jadi pagi itu namanya sembahyang jam pertama itu urutan doanya pasti pakai urutan Yahudi. Itu memperingati kebangkitan Yesus. Kemudian kira-kira jam 9 pagi itu dari Kisah Rasul pasal 2:15. Ketika murid-murid dituduh mabuk anggur ketika pencurahan Roh Kudus itu. Maka dijawab, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. 9 pagi itu sholat jam ketiga. Ya, bahasa Latinnya hora tertia. Ya, itu masih dipakai sampai sekarang. Kemudian sembahyang tengah hari. Petrus waktu menerima penampakan makanan-makanan yang koser dan low koser dalam keranjang itu jam berapa? Jam 12 tengah hari ketika aku berdoa. Orang Yahudi menyebut sohorajim. Jadi bahasa Arab duhur. Kemudian jam 3 petang. Nah itu ada dalam Kisah Rasul pasal 10 misalnya. Digambarkan bahwa ketika aku berdoa jam 3 petang itu Cornelius dulu. Nah, itu jam 3 petang itu karena apa? Kristus menyerahkan nyawanya. Ya kan? Dalam tanganmu serahkan nyawaku, itu jam 3 petang. Hari Jumat terbenamnya matahari itu jatuh hari Sabat. Tidak boleh ada mayat yang tergantung. Yesus diturunkan dari salib diperingati dengan sholat gurub atau sembahyang maghrib. Orang Yahudi menyebut ma'arif. Tefilah ma'arif. Orang Kristen menyebut sholat gurub. Kemudian orang Islam menyebut sholat maghrib. Itu semua dari Yahudi dan Kristen. Makanya itu pentingnya sejarah. Kalau Anda baca kitab bahasa Inggris nggak akan muncul. Karena kalau Anda baca kitab bahasa Arab, bahasa Ibrani baru muncul. Karena apa? Kebudayaannya sudah beda. Kebudayaan Barat, kebudayaan Timur itu beda. Lalu sembahyang menjelang waktu tidur itu namanya sholat naum. Karena apa? Doanya supaya seperti Kristus yang dibaringkan di kubur. Salibkanlah kehendak jahat saya Tuhan, agar seperti Kristus dibangkitkan, kami pun dibangkitkan bersamanya. Itu kira-kira jam 8, jam 7 malam. Lalu sembahyang tengah malam itu namanya sholat nisful lail. Karena sang anak manusia akan datang seperti pencuri secara tiba-tiba di tengah malam. 7 waktu inilah yang sampai sekarang
dihayati, dilanjutkan untuk mengertikan kata yang tadi disebutkan, yaitu bertekun dalam doa, memecah-mecahkan roti dan doa. Doa itu artinya sebetulnya bahasa aslinya kata jamak dan doa. Maka diterjemahkan dalam bahasa Arab itu sholawat, bentuk jamak dari kata sholat. Tapi kalau dalam bahasa Arab Islam, sholawat artinya doa, junjungan pada Nabi Muhammad. Kalau di kalangan Kristen kata sholawat artinya kata jamak dari sholat. Sholat itu hanya doa, sholawat doa. Jadi sekalipun sama-sama bahasa Arab, Kristen dan Islam itu beda, tidak perlu disama-samakan. Makanya dulu saya suruh jadi saksi penodaan agama, saya tidak mau. Karena apa? Kan tidak cocok. Nanti yang saya bela apanya, memang itu salah. Ya, tapi ya saya tidak tega juga sama saudara kita ya. Makanya jangan berbuat salah lagi. Obatnya hanya satu, belajar. Kalau orang belajar lebih baik, kita menghindari kesalahan. Dan yang kedua, untuk bisa belajar itu, ya jangan sombong. Maka di atas langit masih ada langit, kira-kira seperti itu. Kemudian saudara-saudara memecahkan roti tadi. Nah pertanyaannya, ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Tanda ketiga, selain mereka bertekun dengan pengajaran, ya, kehidupan para rasul yang menjadi teladan, membela orang yang lemah, ya. Tetapi ada satu penting, pertanda bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Dan kisah tentang mujizat-mujizat ini tidak hanya tercatat dalam kitab suci. Dalam buku Talmud pun, itu kalangan Yahudi, tidak pernah dipersoalkan Yesus membuat mujizat. Yang dipersoalkan, bolehkah orang Yahudi disembuhkan atas nama Yesua? Bukan mujizat tidak dilakukan Yesua, tapi boleh apa tidak orang disembuhkan atas nama Yesua? Jawabannya tidak boleh, karena itu ajaran sihir. Nah itu yang terjadi. Jadi tidak pernah ada penyangkalan dalam catatan sejarah tentang mujizat Yesus. Dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini kehidupan sosialis dari abad pertama. Gerakan sosialisme itu diawali dari Alkitab ini. Inilah yang orang Yahudi menyebut kibbutz. Kehidupan kibbutz itu ini, kehidupan kibbutz. Dan itu kemudian dikembangkan menjadi pola pikir sosialis, diekstrimkan jadi komunis. Segala sesuatu kalau ekstrim kan sudah salah kan. Ya itu sosialis, tapi tidak komunis. Kalau komunis kan tidak ada lagi hak milik. Ini hak milik tetap ada, tapi dibagi. Dalam harta kita ada harta orang miskin, maka kita harus berbagi kepada mereka. Itulah yang menarik orang Farisi tadi, yang selama itu jadi korbannya Saduki. Maka banyak yang menjadi percaya. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya perlunya apa? Kalau di satu anggota jemaat itu ada yang sakit, butuh tabib, ya didoakan, kemudian obatnya dibeli. Kalau butuh makan ya dilakukan bersama. Maka ketika Paulus diuji sama orang-orang Yahudi di Bait Allah, orang ini perlu dibantu, mereka bantu korbannya seperti apa, untuk menunjukkan loyalitas Paulus kepada institusi Bait Suci. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Yang disebut Bait Allah itu bukan gereja GBI, GBIB, gereja Katolik, waktu itu belum ada. Ini masa transisi antara Yahudi dengan Kristen. Ini masih zamannya para rasul. Di Bait Allah itu maksudnya apa? Bait Allah Yerusalem yang nanti dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi itu. Jadi orang Kristen, orang-orang pengikut Yesus itu menyatu dalam harapan bangsanya orang Yahudi. Mereka berkumpul di Bait Allah, misalnya sembahyang pagi, sembahyang sore minka, sembahyang petang, mereka masuk semua. Ketika mereka melantunkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, mereka juga sama-sama dengan itu.
Tidak ada bedanya. Tapi ada bedanya kemudian satu, yaitu apa? Mereka percaya bahwa semua yang tertulis dalam kitab Taurat sudah digenapi dengan kedatangan Yesus. Apa yang sudah tercatat dalam kitab nabi-nabi sudah digenapi dengan ajaran Yesus. Dan mereka punya cara penghayatan yang berbeda dengan orang Yahudi kebanyakan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Pertanyaannya, mereka makan roti, memecahkan roti, maksudnya kan perjamuan suci. Kenapa di rumah mereka masing-masing? Kenapa tidak di bait Allah? Kenapa tidak di rumah ibadat Yahudi? Ini Yahudinya sudah beda dengan Yahudi yang tidak percaya Yesua tadi. Jadi misalnya ya, perjamuan Paskah Yahudi, supaya kita tahu. Perjamuan Paskah Yahudi itu diawali dengan yang namanya Kidus Hashem, memuliakan nama Tuhan. Kemudian mereka mengucapkan berkat. Setelah itu matahari tenggelam, yaitu mulainya perjamuan malam itu. Maka diawali dengan litani, nyanyian berbalas-balasan. Anak yang paling kecil dari rumah itu laki-laki, tapi yang sudah bar mitzvah. Bar mitzvah itu menjadi anak dewasa. Dulu zaman Yesus 12 tahun. Makanya Yesus dibawa ke Bait Allah umur 12 tahun. Sekarang 13 tahun. Orang Yahudi itu punya umur-umur yang sudah bisa ditandai. Umur 5 tahun ya. Itu Kamsah Samim Lamikra, membaca kitab suci. Termasuk Taurat ya. Termasuk membaca Alef, Bet, Gimel, Dalet diawali sampai ayat pendek Bersit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret sema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ekat itu dihafal. Nanti umur 10 tahun dia belajar yang namanya Misnah ya. Untuk mempersiapkan apa? Untuk mempersiapkan umur 13 tahun atau 12 tahun bar mitzvah, agar ayat-ayatnya sudah mulai dihafal, bacaan-bacaan doanya sudah bagus, doa-doa pendek sudah mereka hafalkan. Umur 13 misfot untuk menjadi bar misfah. Misfot itu kata jamak dari miswah. Umur 15 tahun belajar Talmud, yaitu tradisi lisan. Umur 15 tahun belajar Talmud, umur 18 tahun usia menikah. Upah, masuk ke upah itu kanopi pernikahan. Umur 20 tahun itu lakoah, menjadi kuat secara fisik. Makanya sampai hari ini wajib militer umur 12 tahun, umur 20 tahun di Israel. Umur 30 tahun baru boleh muncul di depan umum. Makanya jangan cari Sweet 17 Yesus di mana. Itu cara pikir orang Barat. Orang Yahudi tidak ada yang tanya. Rabi Akiba umur 17 tahun, ulang tahunnya di mana, itu kan alam pikir orang Barat. Anakronisme ini namanya. Orang Yahudi umur seperti itu semua ada ketentuannya. Jadi tidak perlu tanya Yesus umur 12 tahun sampai 30 tahun kemana. Gak usah tanya, itu pertanyaan yang salah. Kamu nanya itu karena kamu nggak ngerti situasi di zaman itu seperti apa. Itulah perlunya sejarah dan arkeologi. Ada seorang artis yang mengatakan Kristen tidak jelas, tidak terdeteksi. Yang tidak terdeteksi itu pikirannya dia. Karena memahami zaman Alkitab dengan zaman sekarang itu salah besar. Umur 30 tahun, lalu 40 tahun peningkatan usia kedewasaan. Umur 50 tahun memberi nasihat. Makanya ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku dan dia melihatnya dan dia bersuka cita. Apa kata orang Yahudi? Umurmu belum sampai 50 tahun. Kamu belum berhak memberikan nasihat. Kalau umur 50 tahun itu usia memberi nasihat. Itu ada dalam traktat Pirkei Avot 1. Semua ya kalau ngomong saya datanya ada. Silakan Anda cek itu. Tulisnya Sefaria. Kalau dulu saya susah payah setiap kali masuk ke toko buku. Ketika saya di Israel itu kadang-kadang kan tidak selalu saya datang ke sana dengan duit saya sendiri. Saya tidak punya duit saya. Biasanya kalau saya bawa rombongan, yang lain-lain makan di rumah makan Mandarin, bungkuskan saya, nggak usah saya makan di situ. Saya ke toko buku itu, sementara yang lain makan-makan termasuk makan itu kaki babi itu,
Saya nggak makan, saya masuk ke situ. Atin saya makan kaki babi di Surabaya juga banyak. Apa ya? Saya cari buku lah, buku itu sudah saya cari di situ kan, buat belum era internet itu di bawah tahun 2000. Saya cari bukunya, makanya matanya saya awas kalau ada ini terbitan mana, kira-kira saya tahu dulu Ancient Library, itu pasti buku-buku kuno. Nah, saya beli satu-satu karena satu buku itu harganya $60, $70 itu buku langka. Kalau buku Gramedia harganya murah. Saya beli, lama-lama koleksi saya satu set begini. Bisa itu. Makanya ketekunan itu sangat penting. Tapi kalau Anda hitung-hitungan dengan apa? Saya ini sudah belajar berapa SKS, Anda nggak akan lihat. Ya dapat SKS, Anda dapat ilmunya. Makanya sekarang metode belajar itu kita ubah. Jangan mencari gelar. Ini mencari ilmu, gelar itu nggak penting. Gelaran kloso itu penting. Ya kan? Nah itu saudara-saudara yang muncul pada abad pertama. Kenapa? Lalu anak yang paling kecil tadi yang sudah bar mitzvah mengatakan, apakah bedanya malam ini dibandingkan dengan malam-malam yang lain? Lalu kepala keluarga itu yang memimpin perjamuan Paskah yang namanya Seder Pesach mengatakan, itulah malam ketika Tuhan menyebut Tuhan itu tidak boleh Yahweh, lalu menyebut Adonai, Hakados Bariku, Hakados Baruku, terpujilah namanya, ya, terberkatilah namanya. Memimpin Israel dengan tangannya yang perkasa dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Itulah sebabnya tidak ada kisah yang melebihi kisah Paskah. Lalu sejak zaman pembuangan diaspora ditambahkan, tahun ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Tahun ini kita menjadi budak, tahun depan kita menjadi orang merdeka di tanah sendiri. Itu setelah itu baru dipecah-pecahkan roti. Nah, mecah-mecahkan roti itu ada doanya. Makanya Yesus memecah-mecahkan roti dan memberkati, itu berkatnya ada. Waktu memecah-mecahkan roti itu, roti diangkat dan mengatakan dalam bahasa, biasanya kan liturgi Yahudi bahasa Ibrani, itu bahasa Aramai. Halakma annea diakalu afaktana bi'ar Amisraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Dibagi-bagikan, diberkati, dimakan. Begitu juga anggur, itu anggur sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Setelah itu perjamuan apa? Ada potongan daging anak domba, ada sejenis salad, lalu makan bersama. Kalau Anda lihat di perjamuan malam Yesus, ada memecah-mecahkan roti, ada anggur, tapi tidak ada potongan daging anak domba di sana. Kenapa? Karena Kristus sendiri anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika orang-orang Kristen ini kan Kristen, belum GPI, belum gereja Katolik, belum Ortodok Koptik, belum. Ini masih masa transisi, mereka semua masih Yahudi. Gereja belum menyebar ke Antioquia, ini gereja Yahudi di Yerusalem. Namanya pun masih sinagog, belum bernama gereja, belum bernama eklesia, namanya sinagog. Dan itu disebutkan dalam Yakobus pasal 2. Ketika kamu masuk ke dalam kumpulanmu, kata kumpulanmu sinagogeimu. Ketika masuk ke dalam sinagogeimu, ya, kata sinagog. Lalu mereka sama dengan Yahudi, mereka juga melakukan Seder Pesach. Tapi Yesus tidak, selain tidak ada potongan daging anak domba, Yesus tidak pernah mengatakan inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Yesus mengatakan apa? Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Itulah masa transisi. Jadi ini belum ada Alkitab perjanjian baru saat ini. Jadi gereja ada, baru Alkitab ditulis. Satu-satunya yang ada Alkitab perjanjian lama. Coba Injil Markus ditulis tahun 60-an. Matius ditulis kira-kira tahun 70. Lukas ditulis kira-kira tahun 80. Yohanes ditulis di masa tua Rasul Yohanes, anak Zebedius di Efesus tahun 90 Masehi. Ini kejadian kira-kira tahun 33-34. Tak lama setelah Yesus naik ke surga.
Jadi mereka masih sepenuhnya Yahudi, mereka pergi ke bait Allah. Waktu ke bait Allah ya mereka mengucapkan sema, mereka membaca doa Shemone Esrei Baruch Ata Adonai Elohenu Melek Haolam Elo Avraham Elo Yitzhak Elo Yakub Makin Abraham, sama dengan orang Yahudi yang lain. Tapi ketika mereka mengucapkan berkat roti, memecah-mecahkan roti yang adalah tubuh Kristus, tidak mungkin itu ada di rumah ibadah Yahudi, itu di keluarga Yahudi. Nah yang lain-lain misalnya ngomong, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Tiba-tiba Andreas ke Petrus, inilah tubuh Yesus. Sementara yang lain belum percaya, ya dilempari batu. Makanya mereka memecah-mecahkan roti di rumah mereka masing-masing, yaitu di rumah yang sudah percaya. Tapi yang belum percaya tetap mereka layani. Itu menjadi pola kita. Ketika kita berbicara kepada orang yang belum percaya atau tidak percaya, jangan membawa pola gereja kita. Kita harus hidup seperti mereka sekalipun kita tidak sama dengan mereka, agar Injil ini diberitakan tanpa melukai mereka. Nah itu sudah, Injil tidak perlu dengan konfrontasi. Tapi kalau sudah lembut, sudah dialogis, akhirnya ditangkap juga ya jadi lagi ada. Iya kan? Ya, tapi jangan kita namanya militan itu tanpa strategi. Kita ini sudah siap mati karena iman kita, kan tidak berarti. Hei, timpaklah saya sudah siap mati, itu namanya fatalis. Nah, itulah yang terjadi pada gereja mula-mula. Kemudian sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Apa yang mereka lakukan itu memberkati orang banyak. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Alangkah inspiratifnya pola gereja kuno ini di dalam pelayanan kita. Ya, karena itu bersaksi tanpa melukai, aman secara hukum, ramah secara budaya, dan bersaksi tanpa melukai tadi. Ramah secara budaya, taat hukum, benar secara iman, bersaksi tanpa melukai. Kiranya firman Tuhan ini semakin memantapkan iman percaya kita dalam kita terus mengiring Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Saya mohon Ibu Evelyn, sahabat saya, pimpin kita dengan doa. Ini Ibu Pendeta. Mari kita satukan hati berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Kau sudah mengiring hamba-Mu Tuhan, yaitu Pak Bambang Nursena, ke tempat persekutuan ini. Dan kami percaya Tuhan, firman yang sudah dibawakan itu akan kami terus ingat dan kami akan terus lakukan Tuhan, bahwa Engkau benar-benar Tuhan Allah yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Bambang yang sudah memberkati kami pada sore hari ini, juga berkati ibu istrinya dan juga kedua putranya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, seberapa kita diberkati dalam pegang tangan dan berikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah pada sore malam hari ini, kita akan berdoa syafaat. Nanti yang bertugas doa syafaat Pak Kus, sebelum kita dalam doa, kita naikkan pujian kami memuji kebesaran Tuhan.
setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Bila kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan segala yang terselubung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan kami akan pulang dengan sorak-sorai sebab nama Tuhan dahsyat atas hidup kami. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain dan mengakhiri ibadah ini, kami membawa doa seperti doa yang Tuhan ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya bilang Tuhan Tuhan kalau kita di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukur malam ini Tuhan baik dalam hidup setiap kita. Tuhan menyatakan mujizat, Tuhan menyatakan pengajaran yang luar biasa. Sebelum kita terima berkat, mari kita angkat tangan kita untuk memberkati hamba-Nya, Bapak Doktor, Bapak Mensena, hamba yang sudah memberkati setiap kita. Lewat kebenaran firman pada malam ini, mari angkat tangan kita untuk memberkati beliau. Pelayanan yang Tuhan rancang dalam hidupnya, pengajaran-pengajaran, pewahyuan yang luar biasa yang kita boleh terima malam ini. Biar itu terus Tuhan tambah-tambahkan. Oh Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, kami percaya Tuhan atas penentuan Engkau-lah Tuhan. Hamba-Mu Bapak Mensena boleh hadir di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong dia, Engkau yang memimpin dia bersama dengan tim yang ada Tuhan. Kami bersungguh diberkati lewat kebenaran firman yang boleh disampaikan, pengajaran demi pengajaran, pewahyuan demi pewahyuan. Kami sungguh menikmati kebenaran-Mu. Kami dikuatkan iman kami pada malam ini. Berkati hamba-Mu Bapak Doktor Bambang Mensena Tuhan, dalam pelayanan berikutnya Tuhan. Kami percaya Tuhan menguatkan jiwanya, Tuhan menguatkan tubuhnya, Tuhan terus menguatkan rohnya. Kami percaya Tuhan memberkati, hikmat yang dari Tuhan menuntunnya. Demikian juga dan istri dan kedua anaknya Tuhan. Berkati keluarga mereka, bahkan tim pelayanan yang ada Tuhan. Kami topang tangan di dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka kerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Dan Kau saja Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar pada malam ini, dan apa yang telah kamu lihat dalam kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Doktor Bambang Mensena, lakukanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita arahkan tangan kita untuk terima berkat yang berasal daripada surga, berasal yang dari Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Mari arahkan tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera, sukacita dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat dari Tuhan Ilahi menyertai kau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin.
Amin.